Karena banyak sekali anak-anak pejabat, termasuk anaknya Reza Halid, terus berupaya untuk mendapatkannya. Mereka bilang gini, bukan anak Reza Halid ya giliran kita dong, kita kan selama ini nggak dapet, Reza aja, nah gitu. Jadi datanglah anak kepala ini, anaknya macam-macam, saya nggak usah sebut. Saya ingin soal yang Abang di masa awal pemerintahan Presiden Jokowi ditunjuk sebagai tim kelola tata kelola migas. Saya nggak tahu nama timnya apa. Dan yang menunjuk kalau tidak salah Menteri ESDM Sudirman Said waktu itu ya. Betul. No wonder kalau Sudirman Said, karena ternyata memang beda jurusan dengan pemerintahan sekarang. Ya tentu atas pengaturan Presiden ya. Iya. Silakan Abang menceritakan sebenarnya apa yang pada waktu itu Abang lakukan dan apakah yang Abang rekomendasikan itu sudah dilaksanakan sekarang atau justru sebaliknya mafia-mafia migas itu tetap bergentayangan. Silakan Bang. Pertama-tama ini kerja kolektif ya. Orang-orang yang diberikan sepenuhnya kepercayaan kepada saya untuk memilih timnya tanpa intervensi. Jadi saya dapatkan orang-orang terbaik di dalam pemerintahan, dari kampus maupun dari pengamat migas gitu. Tapi pengamat relatif sedikit, kebanyakan orang minyak yang ada di BP Migas atau SKK Migas ya, orang kementerian, orang Pertamina pun gitu ya, orang Pertamina ada. Kemudian akademisinya ada Fahmi Radi sama Ibu Profesor sekarang Rofiko Rohim. Kemudian ada beberapa lagi lah yang saya tidak bisa sebutkan terlalu cepat gitu ya. Nah jadi kita diberikan otoritas penuh dan saya minta komitmen apa yang kami lapor itu hari itu juga kami laporkan kepada publik. Tidak ada yang ditutup-tutupin, tidak ada yang disunat, baru saya mau. Jadi transparan semua dan dibuka akses kepada siapapun untuk data ya. Pertamina juga sangat kooperatif ya, luar biasa lah. Nah kemudian apa sih tugas utamanya? Nama timnya itu apa waktu itu? Tim Reformasi Tata Kelola Migas Nasional. Tapi biasanya anti mafia migas gitu ya. Ya, ujung-ujungnya ke situ juga. Kementerian SDM ya? Ya. Ya, oke. Nah, concern kita kan waktu itu, Pak Jokowi juga concern waktu kampanye kan mafia migas. Sepak terjang Reza Halid dan kawan-kawan. Ya, yang akan dibubarkan oleh Pak Dahlan Iskan waktu dia Menteri BUMN itu, Petral, sebetulnya PES ya. Petral itu bapaknya PES. Oke lah kita sebut Petral saja, tapi sebetulnya PES ya. Di Singapura dibubarkan, rame. Pak Dahlan Iskan langsung dipanggil sama Presiden gitu. Jangan diteruskan ini gitu. Presidennya Pak SBY. Iya. Kemudian dipanggil lah macam-macam itu ya. Akhirnya mereka masih leluasa terus. Jangan diutak-atik gitu ya soal tes ini. Kemudian seolah-olah ada penyelesaian di era Pak SBY itu, diubahlah aturan itu. Aturan itu jadi misalnya si PES ini tidak boleh lagi membeli dari trader, tapi harus beli dari National Oil Company. Membeli dari National Oil Company misalnya dari atau perusahaan Indonesia yang di Singapura. Anak perusahaan Pertamina yang maksudnya PES. Itu PES itu anak perusahaan Petral. Oh, anak perusahaan Petral.
Petrol kan di Hong Kong. Oke. Nah, PES dibikin untuk Petrol itu anak perusahaan Pertamina. Iya. Oh, jadi Petrol itu anak perusahaan Pertamina, lalu Petrol punya anak perusahaan yang namanya PES di Singapura. Betul. Oke, ya, oke. Silakan Bang, terus. Nah, jadi untuk PES ini untuk pengadaan minyak dan BBM yang ditengarai mahal bener gitu. Dan praktek-prakteknya tidak terbuka dan praktek-prakteknya busuk lah. Karena apa? Karena aturan di beli berapa, Pertaminanya dijual ke Pertaminanya berapa begitu. Karena fee-nya terlalu besar. Nah, saya menengarai Reza Khalid dan kawan-kawan itu dari data-data ya, itu mendobelkan fee, biasanya $0,5 jadi $1 per barrel, kemudian minta pembayarannya, kontraknya tadinya 3 bulan ke depan, bayar sekarang 6 bulan ke depan. Nah, itu untuk pemilu tahun berapa itu? Tahun 2014 ya. Pak Jokowi jadi presiden 2014 ya. Ya 2012-2014 gitu. Saya di rekomendasinya kita minta audit forensik pengadaan minyak 2012-2014. Oke. Nah, itu uang minyak bertebaran tuh di situ kan. Anda tahu sendiri kan, Prabowo Hatta Rajasa waktu itu juga kantor pusatnya kan di rumah Reza Khalid. Oke. Di Polonia itu. Iya. Jadi terang-terangan itu memang ya Reza Khalid mendukung mereka itu. Nah, ini yang bahaya sekali menurut saya. Nah, kemudian kita juga ingin reformasi harga. Karena tidak ada orang yang tahu menentukan harga minyak itu berapa. Tidak ada orang tahu. Bahkan Pak Kwik cerita waktu dia jadi Menko, dia tidak dikasih datanya oleh Pertamina. Ternyata tidak benar gitu ya. Kita minta datanya baik-baik, dikasih, formulanya dikasih, dan formula itulah yang saya umumkan ke publik. Ini loh, hitung harga minyak. Sehingga semua orang tahu Pertamina untungnya berapa, ruginya berapa. Kan bagus ya, itu juga sampai sekarang belum tapi Pak Jokowinya sendiri yang tidak menggunakan formula itu sekarang udah 4 tahun lebih ya. Formula itu tidak digunakan oleh Pak Jokowi untuk membuat harga minyak tidak naik gitu. Dan kita juga memberikan rekomendasi. Ini mohon maaf, Petrol sama PES masih ada sekarang ya? PES-nya sudah dibubarkan. PES-nya dibubarkan, Petrolnya harusnya dibubarkan juga ya. Tapi masih ada? Harus dicek lagi, tapi baru-baru ini Pertamina membentuk satu perusahaan lagi di Singapura, baru. Oke. Iya. Terlalu banyak sih kepentingan di sana ya. Saya Iya. tidak ingin sebutkan satu demi satu, tapi Anda bisa sebutkan lah. Cebong juga ada. Namanya satu lagi? Kampret juga ada. Kalau untuk urusan dagang gini, itu tidak ada musuh. Setan sama setan juga kebagian. Setan sama setan juga dagang. Sampai orang-orang yang Anda surprise deh, gitu ya. Ada semua di situ, karena kita kan meminta audit forensik, dan itu dikabulkan. Dilakukanlah audit forensik. Ya. Yang jelas Refli Harun pasti nggak ada. Audit forensik itu dilakukan oleh Korda Minty, yang ahli audit forensik dari Australia. Itu juga drama sendiri waktu mereka melaksanakan pekerjaan itu ya. Karena kawan saya sampai nyamar-nyamar gitu ya, untuk tidak diketahui oleh kaki tangannya PES di Singapura. Itu kan mereka ada mata-mata ya. Siapa nih yang bocorkan datanya ke Faisal, kan mereka bingung. Saya punya semua datanya, sampai uang habis selesai jadi direksi kan dapat uang apa itu namanya? Insentif.
Honor. tunjangan lah ya, tunjangan apa namanya, Oh iya iya iya. tunjangan selesai pekerjaan. Iya iya iya. Itu saya punya datanya. Tunjangan purna jabatan. Saya datanya ada semua dan angkanya fantastis. Hmm. Dan dibuat SK-nya oleh dirutnya gitu. Di Pertamina. Dirut si PES-nya itu. Oke, jadi dia buat tunjangan untuk dirinya sendiri gitu ya? Nah, iya. Nah jadi saya ke Singapura ya, kunjungan kerja nih dengan Pak Sudirman Said, dengan direktur SDM-nya Pertamina, dengan direkturnya PES yang sudah diganti, Pak Toto. Kan Pak Toto ini sebentar ya transisi gitu. Bambang Irianto kan yang udah menjadi tersangka di KPK itu. Kaget mereka bilang, wih gede banget. Langsung kita hentikan dulu karena dibayarnya enggak sekaligus. Tahan dulu tuh yang belum dibayar sampai begitu. Oleh mereka kan heran. Berapa angkanya sampai? Pokoknya berapa puluh miliar gitu deh. Allahu Akbar. Semua datanya ada semua pada saya. Nah, itu kan pasti dibocorkan. Ya tidak mungkin tugas kami itu lancar. Jadi hari ini tugas selesai, penugasan selesai, hari itu juga kami report, laporannya kami sampaikan. Menteri minta diperpanjang, saya bilang enggak, saatnya ini melaksanakan implementasi. Karena ini ad hoc ini, jangan panjang-panjang. Walaupun beberapa teman perpanjang aja bang, dia bilang, enggak. Ya. Kalau panjang-panjang masuk angin nanti. Masuk angin atau enggak ada gunanya lagi kan tugasnya udah selesai, kita sudah kasih jalan dan alhamdulillah waktu itu yang harus saya katakan yang mendukung itu percepatan ini Pak Dwi Sucipto waktu itu Dirut Pertamina. Oke. Kemudian proses pengadaan minyaknya juga dibenahi oleh Pak Dwi Sucipto ya. Walaupun dia banyak diganggu oleh wakil direkturnya ya. Kan ada wakil direktur utama dibikin oleh Rini Sumarno. Yang kemudian di Kementerian BUMN akhirnya jadi staf khusus kalau salah. Ya, nah itu perusaknya tuh. Jadi Pak Dwi sampai tunjukkan kepada saya ya WA dari orang ini gitu yang apa udah patut lah gitu. Nah akhirnya kan ada alasan untuk memecat Dwi Sucipto kan. Nah itulah scrimmage-nya di Pertamina sehingga ya prosesnya mudah-mudahan apa yang telah dibuat oleh kawan-kawan. Kebetulan anggota tim kami Daniel Purba ditunjuk jadi ketuanya tim pengadaan itu ISC. Namanya ISC, namanya apa ISC itu ya, Integrated Supply Chains. Itu yang melakukan pengadaan minyak itu. Kan itu yang parahnya di situ. Nah, jadi Daniel Purba yang diangkat situ setelah tim ini selesai ya. Dan Daniel Purba kan udah tahu apa yang harus dilakukan, terbuka siapapun boleh masuk gitu. Tapi Daniel Purba mungkin diganti ya oleh direksi barunya, nggak tahu saya. Tapi mudah-mudahan tetap jalan ya aturan-aturan yang sudah dibuat. Kan sayang sekali kalau muncul lagi mafia baru gitu. Karena banyak sekali anak-anak pejabat ya, termasuk anaknya Reza Khalid itu terus berupaya untuk mendapatkannya. Mereka bilang gini, bukan anak Reza Khalid ya, ya giliran kita dong, kita kan selama ini nggak dapet, Reza aja, nah gitu. Jadi datanglah anak kepala ini, anaknya macam-macam, saya nggak usah sebut kepala mana, ketahuan deh. Ya, tadi bukannya anaknya Reza Khalid, tapi anak yang lain ya. Anak Reza Khalid juga masuk. Mulai manuver. Pernah suatu ketika Pak Dwi sampai kamarnya, tiba-tiba anaknya udah ada di kamar dia. Ya barangkali sekretarisnya sudah di apa satpamnya udah biasa masa-masa lalu gitu.
Pak Dwi kan tegas gitu ya, dia suruh keluar. Bang, setelah Abang di tata kelola yang sebentar itu ya, kalau Abang refleksi hari ini, kira-kira hasil yang diterapkan itu berapa persen? Kalau pakai persentase biar publik atau Sobat RH ini paham. Sulit sekali ya, dipersenkan misalnya tadi audit forensik itu kan sebetulnya sudah dilakukan. Dan dari audit forensik itu ketahuan alur uangnya kemana saja, ke siapa saja. Ya kan? Nah, tinggal kan di follow up secara hukum, ini korupsi atau tidak, kerugian negaranya berapa, gitu kan. Yang nggak dilakukan. Baru Bambang Irianto. Baru satu orang. Yang tersangkanya baru satu orang. Itu kan susah ya dipersenkan bagaimana ya. Nah, kemudian yang kedua, formula harga. Sekarang rakyat tahu harga itu seperti apa, yang zaman Pak Kwik Menko pun Pak Kwik nggak bisa tahu harga itu seperti apa. Itu bagi saya sesuatu yang berharga buat publik gitu ya. Kemudian yang formula harga yang sekarang kalau diterapkan sekarang masuk atau di luar formula yang ditemukan Bang Faisal? Formula yang dibuat oleh pemerintah, tapi saya minta direvisi. Ya, direvisi ada, di rekomendasi kami ada semua, di blog saya juga ada, karena kami tidak punya website ya. Jadi saya taruh di blog saya. Dalam bahasa Inggris ada, dalam bahasa Indonesia ada. Tapi bahasa Inggrisnya bukan kami yang terjemahkan, tapi Bank Dunia. Saya juga, mereka suka rela gitu terjemahkan gitu. Jadi waktu saya ketemu Bank Dunia, nih bahasa Inggrisnya, dia bilang, terima kasih banyak, saya bilang, sehingga banyak dibaca. Karena ini kan juga concern dari perusahaan-perusahaan minyak asing ya. Jadi semua trade, kalau saya tidak salah, semua trader besar di Asia Tenggara lah ya, itu datang sukarela ke Jakarta untuk menceritakan pengalaman mereka tentang bisnis busuk minyak di Indonesia ini. Jadi you name it lah, Exxon, Chevron, BP, semua datang dari Singapura. Sukarela. Waktu Abang menjadi tim itu. Karena mereka percaya pada kita gitu ya. Mereka terbuka, nggak ada yang mereka tutup-tutupi. Dia bilang mereka nggak pernah menang tender. Setiap ikut tender cacat aja gitu, bikin aja salah-salah. Tapi minyaknya dari kami tetap, dia bilang. BTW sekarang ini bagaimana Bang Faisal melihat tata kelola migas? Apakah nggak ada bedanya seperti masa lalu atau banyak perbedaan sudah? Tentu saja saya tidak berani mengklaim ya sekarang dalam artian yang current ini, tapi di era ISC-nya dipegang oleh Daniel Purba itu, Pertamina berhasil menghemat puluhan juta US dollar, kalau dikumulasi udah ratusan juta dolar gitu, akibat selisih atau margin perdagangannya bisa sampai cuma 30 sen paling tinggi. Dari $1 ke 30 sen kali juta dolar loh. Bung Refli setiap hari itu. Impor kita setiap hari. Jadi produksi kita sekarang jangan pandemi ya, pandemi turun. Kira-kira dalam normalnya produksi kita itu sekarang 700.000 barrel. Kebutuhan kita tuh 700.000 barrel. Kebutuhan kita 1,5 juta barrel. Selisihnya diimpor. Jadi katakanlah kasarnya 500.000 barrel per hari. Dikali $1. Kan 500. Berapa tuh? Udah pusing deh saya ngitungnya deh, kebanyakan angka gitu. Makanya kalau mereka setiap akhir tahun tuh, Reza Halid setiap akhir tahun tuh pesta, bikin acara di hotel mewah di Singapura, diundang trader-trader gitu. Cerita-cerita itu lengkap saya miliki. Dari mana? Para pahlawan yang tidak mau disebut namanya, bahkan minta dilindungi,
Kalau saya bertemu mereka, wah, jadi saya harus datang sendiri di satu gedung yang nanti ada kode baru saya bisa naik lift gitu ya. Bukti itu karena ini mata-mata banyak sekali nih. Oke. Ditabur di Singapura maupun di Indonesia. Intinya Ancaman pun begitu. Jadi saya misalnya ada kawan yang Sal, kamu harus dikawal. Nanti saya nih punya nih teman Kopassus yang bisa. Saya bilang nggak usah Pak. Saya bilang gitu. kalau kemarin mati saya tuh Bang. Bisa kan membahayakan juga itu. Bang, berarti tadi ya, setiap hari kita mengimpor untuk kebutuhan dalam negeri 500.000 setidaknya. Setidaknya 500.000 barrel. Dan lalu itulah margin, itulah yang dinikmati oleh perusahaan-perusahaan yang berbasis di Singapura itu ya. Puncaknya itu $1 per barrel. Wah, ya. Ada nih keluarga petinggi nih minta jatah juga. Padahal cuma main selisih harga. Jadi artinya mereka cuma perantara aja kan? Belum lagi yang praktek lain. Jadi misalnya minyak premium itu, bensin premium itu tidak ada di pasar. Ya. Pasar Singapura. Jadi menentukan harganya berapa nih si premium itu. Kan harus dibeli minyak yang ada di pasar, yang kalau premium itu RON 88. Ya. Ya. Oktan number tuh. Ya. Ya. Nah, jadi yang ada tuh 92. RON 92 atau 90 lah. Yang setara dengan Pertamax ya. Nah, itu jadi beli yang ada di pasar, kemudian dicampur untuk diturunkan mutunya, kan negara goblok ya. Barang sudah nggak ada kualitasnya lebih tinggi dari requirement kita turunkan kualitasnya. Nah, ini butuh namanya blending, pencampuran antara yang kualitas tinggi dengan yang namanya kondensat. Kerak-kerak minyak itu, namanya kerak minyak kan nggak mutu kan. Jadi untuk menurunkan kadar itu ada antara lain ada kontraknya dengan PES ini dengan Trafigura, perusahaan storage ya di Jurong kalau nggak salah, atau di yang Malaysia dekat Singapura itu apa namanya Bang? Jurong. Malaysia dekat Singapura. Malaysia dekat Singapura gitu, seperti batasan situlah ya. Johor ya. Nah, itu ada kontraknya juga saya dapatkan. Cawe-cawe di situ juga gitu, dapat fee lagi dari si Trafigura itu, model-model seperti itu. Jadi ini memang praktik-praktik mafia ini agak susah dihilangkan karena melibatkan kekuasaan sendiri. Begitu Bang ya? Iya, karena ada yang melindungi dari kekuasaan itu. Makanya kan saya, ya gara-gara ini hubungan saya yang baik dengan Pak Purnomo Sugiantoro sebelum ini, jadi ya saya jaga jarak dong. Saya kritik dia walaupun saya punya hubungan baik sebelumnya, tapi enough is enough. Iya. Bang, Dengan Hatta Rajasa juga kan satu partai saya dulu, ya karena ada kedekatannya dengan Reza Khalid, saya juga harus curiga, saya juga jaga jarak. Saya kritik juga, walaupun saya dicaci maki sama teman-teman PAN, ya realitasnya seperti itu. Bagi saya kalau udah kepentingan publik, saya nggak peduli siapapun.